Halo sahabat Kompas TV, kembali bersama saya Glory Oyong Presenter versi Artificial Intelligence. Arsip foto kali ini menceritakan perjalanan Presiden Soeharto dalam memimpin NKRI selama lebih dari 3 dasawarsa. Presiden kedua RI Soeharto menghegemoni di bumi pertiwi selama lebih dari 31 tahun. Sepak terjang tokoh yang dikenal di dunia internasional dengan julukan The Smiling General itu, selama hampir 4 windu telah menorehkan sejarah penting dalam perjalanan hidup Indonesia di masa awal perjalanannya sebagai sebuah negara kesatuan. Soeharto lahir di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada 8 Juni 1921. Dusun yang berjarak 11 km dari pusat kota Yogyakarta tersebut menjadi saksi lahirnya seorang figur yang kelak menjadi seorang sosok penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Setelah bersekolah di Yogyakarta dan Wuryantoro, Wonogiri, Jawa Tengah, Soeharto ikut ujian masuk Kopral Koninklijke Nederlands, Indische Leger atau KNIL pada tahun 1940. Ia diterima sebagai kopral di Kesatuan Tentara Kerajaan Belanda itu dan lulus dengan nilai terbaik. Soeharto pun kian memantapkan dirinya untuk berkarir di dunia militer. Pada tahun 1941, pria tersebut dikirim ke sekolah kadet di Gombong, Jawa Tengah, untuk mendapatkan pangkat sersan dan berlanjut dengan penugasan ke Bandung, Jawa Barat. Tahun 1945, Soeharto bergabung ke TNI dan langsung mendapat tugas melawan berbagai aksi militer Belanda yang waktu itu berusaha kembali menjajah Indonesia. Nama Soeharto makin dikenal ketika turut ambil bagian dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Peristiwa itu menjadi puncak serangan TNI terhadap agresi militer Belanda II di Yogyakarta. Brigadir Jenderal Soeharto diangkat sebagai Panglima Komando Mandala dan dinaikkan pangkatnya menjadi Mayor Jenderal pada tahun 1961. Usai penugasan di Irian Barat, Soeharto ditarik kembali ke Markas Besar ABRI dan mendapat kepercayaan menjadi Panglima Kostrat pada tahun 1962. Peristiwa Gerakan 30 September, G30S, mengantar Soeharto memperoleh tanggung jawab lebih besar dari Presiden Soekarno untuk mengamankan situasi mencekam kala itu. Karir Maijen Soeharto kian melambung ketika ditunjuk untuk mengisi posisi Menteri atau Panglima Angkatan Darat, menggantikan Letjen Ahmad Yani yang gugur dalam peristiwa G30S. G30S disusul dengan kemunculan Surat Perintah 11 Maret, Super Semar, dari Presiden Soekarno yang memberikan mandat kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan guna memulihkan keamanan. Super Semar mendorong Soeharto mendapat jabatan sebagai Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Laju karir Soeharto di dunia militer dan politik kian bergulir cepat. Soeharto yang mendapat kenaikan pangkat sebagai Jenderal Bintang 4 dipilih sebagai pejabat Presiden RI melalui Sidang Istimewa MPRS pada 12 Maret 1967. Pucuk pimpinan NKRI resmi dipegang oleh Soeharto setelah ia diangkat sebagai Presiden RI pada 17 Maret 1968. Pengangkatan tersebut menandai lahirnya era Orde Baru yang bertahan hingga puluhan tahun kemudian. Pemerintah Orde Baru membentuk Kabinet Pembangunan pada Juli 1968 dan melaksanakan pembangunan nasional yang direalisasikan melalui pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Presiden Soeharto pun mencanangkan program Rencana Pembangunan 5 Tahun, Repelita, pada 1 April 1969. Presiden Soeharto terpilih kembali untuk menjabat posisi yang sama pada tahun 1973. Selanjutnya, secara berturut-turut ia kembali terpilih sebagai presiden pada tahun 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Selama menjabat sebagai Presiden RI, Soeharto didampingi oleh para wakil presiden, yakni Sultan Hamengkubuwono IX,
Adam Malik, Syarif Tayyip, Umar Wirahadikusumah, Sudharmono, Try Sutrisno, dan B.J. Habibie. Selama lebih dari 3 dasawarsa memerintah, Soeharto meraih berbagai penghargaan dari dalam dan luar negeri. Anugerah yang diterima Soeharto antara lain The Raja of the Order of Sikatuna, Filipina, Grand Cordone, Italia, Grand Gordon Order de Leopold, Belgia, Satya Lancana Pahlavi, Iran, medali emas dari Organisasi Pangan Dunia FAO, serta medali emas UNESCO Avicenna. Pemerintah melalui MPR juga menganugerahi Soeharto dengan gelar Bapak Pembangunan Republik Indonesia. TNI pun memberi penghargaan berupa Bintang Mahaputra kelas 1, Bintang Yuda Dharma kelas 1, serta sejumlah anugerah lainnya. Meski meraih berbagai prestasi, rezim Soeharto harus berhenti setelah bermunculan bermacam tuntutan yang meminta presiden itu mundur dari jabatannya. Hal ini berjalan seiring memburuknya kondisi negeri pada tahun 1998. Gelombang unjuk rasa dari berbagai kalangan yang terbungkus dalam gerakan reformasi terus bergulir dan mencapai puncaknya ketika Soeharto berhasil terguling dari jabatannya sebagai presiden pada 21 Mei 1998. Sebelum mengumumkan pengunduran dirinya di Istana Merdeka pada pukul 9 pagi. Soeharto dengan didampingi Wakil Presiden B.J. Habibie terlebih dahulu mengadakan pertemuan dengan para pimpinan MPR, DPR. Hampir 10 tahun setelah digulingkan, Soeharto wafat di umur 86 tahun pada 27 Januari 2008. Ribuan rakyat mengantar jenazah Soeharto hingga ke tempat peristirahatan terakhirnya di Astana Giribangun, Karanganyar, Jawa Tengah. Nantikan informasi menarik lainnya bersama saya, Glory Oyong Presenter versi Artificial Intelligence. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.